Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah video shop versi cepat untuk 1027. Di sini sudah ada beberapa poin penting yang muncul dan sangat menarik untuk dibahas. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah bahaya yang tak bisa dibayangkan. Belum jelas sih maksud dari judul ini apa, tapi sepertinya akan berkaitan dengan Pulau Onigashima yang sudah semakin mendekati ibu kota bunga. Dan tentu mendaratnya Pulau Onigashima merupakan bahaya yang tak terbayangkan oleh para penduduk ibu kota bunga. Oke, lanjut masuk ke cerita. Dimulai dengan memperlihatkan keadaan Luffy yang sudah siap untuk bertarung melawan Kaido. Kemudian Luffy pun meminta Yamato untuk membantu Momonosuke dalam menghentikan pendaratan Pulau Onigashima. Iya, di sini Luffy membuat keputusan yang tepat karena kemungkinan besar Momonosuke belum bisa bertindak seorang diri. Lalu pemilihan sosok Yamato untuk membantu Momo juga berkaitan dengan beberapa kemampuan naga Kaido yang sudah diketahui oleh Yamato. Tapi dibalik itu semua, Yamato mengerti keinginan Luffy bahwa dia ingin 1 lawan 1 melawan Kaido. Ya, tampaknya pertarungan ronde terakhir antara Luffy versus Kaido akan segera terjadi dan harusnya di sini Luffy akan menang. Oke, lanjut. Yamato pun segera memikirkan sesuatu untuk membantu Momonosuke. Akhirnya dia pun teringat bahwa sebenarnya naga itu tidak bisa terbang. Naga hanya bisa membuat awan di udara dan berjalan dengan awan tersebut. Nah, hal itu tentu mengingatkan kita pada kemampuan naga Momonosuke ketika akan keluar dari pembuangan sampah di Pang Hazard. Ketika itu, Momonosuke yang sudah berubah jadi naga tak sengaja menggunakan kemampuan awan itu. Ya, dia pun berhasil naik beberapa saat, tapi akhirnya dia kembali jatuh karena tak bisa mengendalikan kemampuan itu dengan baik. Lalu menurut Yamato, kemampuan awan itu disebut dengan awan api. Dan pada suatu titik, kemampuan itu dapat mengangkat sebuah pulau seperti yang dilakukan oleh Kaido saat ini. Nah, selanjutnya terlihat Pulau Onigashima mulai tak stabil. Beberapa batu jatuh dari pulau yang sedang terbang itu. Nah, menurut Yamato, hal itu terjadi karena Kaido sudah mulai melemah sehingga tak bisa menstabilkan penggunaan kemampuan awan apinya. Ya, tentu saja hal itu masuk akal karena Kaido sudah bertarung dengan banyak musuh pada pertempuran malam ini. Selain itu, beberapa luka juga sudah bersarang di tubuhnya. Ya, terutama luka dari Zoro, yang bahkan Kaido menyebutnya sebagai luka yang sama seperti yang diberikan Oden 20 tahun yang lalu. Selain itu, Kaido juga sudah berulang kali berubah dari mode normal ke mode full Zoan ataupun hingga ke mode hybridnya. Jadi ya, menurut Mimin memang wajar jika Kaido sudah mulai melemah. Nah, pada saat ini seharusnya momen untuk Luffy sudah datang. Karena ketika Kaido sudah melemah, kekuatan Luffy justru bisa dikatakan sudah kembali lagi. Bahkan mungkin sudah hampir 100%. Karena dia sudah menghabiskan persediaan makanan Karibo selama 1 bulan. Dan selain semua faktor eksternal itu, tentu untuk menerbangkan pulau sebesar Onigashima dibutuhkan energi yang tidak sedikit. Kemudian Yamato pun mengatakan kepada Momonosuke untuk membuat awan api seperti Kaido agar pendaratan Pulau Onigashima di ibu kota bunga tidak terjadi. Nah, sampai di sini tentu Momonosuke akan kebingungan, sama halnya ketika dia diminta Luffy untuk menembakkan Borobreed. Tapi mungkin seperti adegan sebelumnya ya, sedikit flashback akan membuat Momo bisa menggunakan awan api seperti Kaido. Tapi ya mungkin saja kemampuannya tidak langsung sehebat milik Kaido. Oke, kita tinggalkan pertarungan di atap Onigashima. Kita beralih ke bawah yang ternyata juga sudah cukup seru, di mana pertarungan Zoro dan King mulai memanas. Di sini King terlihat menyerang para anak buahnya. Mungkin mereka adalah para kroco Kaido yang sudah berkhianat.
King melakukan hal itu dalam wujud Pteranodon atau full Zoanya. Kemudian Zoro pun menyerang King menggunakan serangan yang cukup kuat. Serangan itu bernama Toragari. Nah, setelah terkena serangan Zoro, topeng King jadi rusak. Di sini sih belum jelas ya rusaknya seberapa besar, tapi dikatakan wajah King sudah mulai terlihat. Kemudian setelah terkena serangan itu, King pun terlihat marah. Dia langsung menerjang Zoro dengan kuat menggunakan wujud full Zoanya. Terjangan King itu membawa Zoro cukup jauh hingga keluar kastil, bahkan sampai di pinggir pulau Onigashima. Pendekar pedang dari kru topi jerami itu pun hampir jatuh, dan ini adalah situasi yang berat bagi Zoro. Hingga Zoro pun berkata, "Jika memang aku harus mati, setidaknya biarkan aku mati dengan membawa pedangku. Jika tidak, maka aku tak akan memaafkanmu." Ya, rasanya Zoro sudah bertekad akan bertarung habis-habisan melawan King, hingga dia pun berkata seperti itu. Lalu King pun menjawab, "Tentu saja, aku juga tak akan memaafkanmu." Ya, dari kemarahan King ini, Mimin rasa mungkin baru kali ini ada orang yang berhasil merusak topengnya, apalagi di markas bajak laut hewan buas sendiri. Lalu tampaknya kemarahan King itu juga karena tujuannya untuk menyembunyikan diri jadi terbongkar. Ya, Mimin rasa King memang ingin menyembunyikan identitasnya. Bahkan secara luas King ingin menyembunyikan identitas rasnya yang dikatakan Big Mom sebagai ras yang hampir punah. Bahkan ketika Queen keceplosan mengatakan nama ras Lunaria, King pun jadi tak senang. Nah, sepertinya sejarah ras penghuni atas Redland itu akan segera terungkap seiring dengan memanasnya pertarungan Zoro versus King. Nah, informasi dari Soap versi cepat ini pun berakhir sampai di sini saja. Dan dengan ini dugaan Mimin yang menyatakan bahwa pertarungan Sanji dan Zoro akan terpisah sudah mulai mendekati kenyataan, karena Zoro sudah berada di luar kastil, sementara Sanji masih berada di dalam kastil. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Jika ada tambahan, saran dan kritik, silahkan disampaikan di kolom komentar. Oh ya, infonya untuk minggu depan tidak libur. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!